Ya, halo teman-teman, jumpa lagi di video kali ini. Bahasan kita ya di sekitar humor, yaitu mengenai teknik mengolok-olok diri ya. Sebenarnya saya sudah menyinggung nih tentang mengolok-olok diri di video awal ya, yaitu ketika membahas perkenalan. Jadi bisa dibilang Anda sudah paham rambu-rambunya dan teknik-teknik membuat humor dengan mengolok-olok diri ya. Humor ini memang aman dan tidak memiliki efek samping yang buruk. Berbahagialah ya Anda yang menurut sebagian orang dianggap memiliki quote unquote kekurangan atau keunikan ya. Tony Christiansen yang kehilangan kedua kakinya itu mengolok-olok dirinya dengan berkata, apa artinya tiket pesawat bisnis untuk saya? Kan dia nggak punya kaki ya. Tentu saja promosi selonjoran kaki yang luas tidak berlaku untuknya. Tony juga mengolok-olok dirinya dengan bercerita bahwa suatu hari ketika berada di Amerika, ia tertidur dan ketika bangun ia mendapati banyak uang receh di topinya. Ya, ini adalah sebuah keberuntungan bagi Tony Christiansen yang bisa menceritakan banyak hal tentang pengalaman hidupnya yang tanpa kaki ya. Jadi Anda bisa lihat tuh nanti video di YouTube ya mengenai Tony Christiansen. Kebetulan waktu itu saya pernah berbicara bersama di sebuah event sales congress gitu di Hotel Ciputra ya. Saya, Tony Christiansen, Pak Yakub Esra, dan satu lagi pembicara dari Malaysia. Nah, saya senang nih menampilkan foto saya bersama Tony Christiansen. Biasanya kalau dalam training gitu ya, saya berkesempatan beberapa kali bicara ya bersama pembicara asing. Tentu saya punya banyak foto bersama pembicara asing ya, Tech Bowman misalnya gitu. Namun saya paling senang menampilkan foto bersama Tony Christiansen ya. Kenapa kira-kira? Ya karena hanya di foto inilah terlihat lebih tinggi saya ketimbang bule. Malum ya, saya tergolong tidak tinggi ya sebagai pemain basket. Ya, saya mencoba mengolok diri karena saya pendek gitu ya. Namun itu juga harus disyukuri karena menurut buku Kama Sutra, suami yang lebih pendek daripada istri adalah pasangan yang ideal. Variasi gayanya lebih banyak ya. Jika Anda lebih tinggi daripada istri maka Anda sudah kehilangan 32 gaya. Namun jangan bersedih ya, masih ada kesempatan kedua. Jika Anda belum menikah, pertimbangkan baik-baik ya informasi ini ya. Tukul adalah pelawak yang sangat ikhlas diolok-olok ya sejak bergabung dengan Sri Mulat. Omas pun demikian, juga Narji. Mengapa? Ya karena kenyataannya kekurangan itulah yang membawa rezeki. Bahkan Narji Cagur pun sukses karena mendapat istri yang lebih tinggi daripada diri ya. Itu pasangan ideal Narji. Nah, maaf, itu resikonya orang yang sudah terlanjur ganteng kata Narji waktu itu di sebuah acara TV ya. Ketika ada dua wanita cantik yang bersandar padanya. Nah, orang ganteng ya begini. Nah, kalau teknikul biasanya begitu ya, ketika mendapat ciuman di pipi dari bintang tamu wanita cantik di talk show-nya. Nah, Anda pernah lihat tuh ya, talk show Tukul gitu, Tukul dicium ya, bahkan di sama Krisdayanti juga. Nah, Anda hanya cukup membenturkan teman-teman kenyataan dengan apa yang Anda ucapkan secara terbuka. Dan humor pun tercipta. Ingat, secara terbuka ya, ingat, secara terbuka. Kalau tertutup jadinya sombong. Kenyataannya Tukul memang jelek gitu ya. Maaf ya Mas Tukul ya. Nah, sekurang-kurangnya banyak orang yang mengakui hal itu. Namun faktanya ia juga disukai banyak wanita cantik. Bahkan ada yang mencium pipinya ya. Salah satunya Krisdayanti ya, mungkin Anda pernah ingat ya. Atau dicari di YouTube masih nemu tuh ya. Nah, itulah humor. Mengapa?
Sekali lagi, kuncinya kan unexpected. Nah, suatu ketika saya menghadiri seminar di Estora Senayan nih. Ada 4 pembicara. Saya masih ingat tuh yang memberikan motivasi itu Pak Andri Ho dari Malaysia, Pak Tung Desem, Pak James Kui, Pak Andri Wongso ya. Ada 4 pembicara tuh, seru banget. Nah, audiensnya hadir sangat banyak, tumpah ruah lah ya. Dan acaranya meriah. Ketika tiba waktunya Pak James Kui untuk tampil, ada sedikit kendala tuh dengan slide presentasinya. Namun bukan Pak James namanya ya, jika tidak bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Ia menyisir rambutnya dengan tangannya dan berkata, masih ganteng kan? Ya, jadi yang penting tetap ganteng ya, meskipun ada masalah. Sudah nggak usah pusing. Kita akui saja bahwa Pak James Kui itu memang ganteng dan cerdas gitu ya. Semua orang pun memakluminya. Nah, apakah ini termasuk mengolok-olok diri sendiri? Ya bisa dikategorikan seperti itu ya, mengolok-olok diri. Karena saat itu audiens pun tertawa terbahak. Sebelumnya Pak Tung Desem Waringin, bahaya dahsyat dunia akhirat itu juga mengolok-olok dirinya seperti gini. Nama saya Tung Desem Waringin. Siapa Bapak Ibu? Nanti saya seminar lupa nama pembicaranya. Nama saya Tung Desem Waringin. Biasa dipanggil Pak Tung. Lalu Pak Tung diam sejenak ya untuk menguatkan maksudnya patung gitu ya. Kemudian beliau lanjutkan, masih mending Bapak Ibu, istri saya dipanggil Butung. Oke, terdengar seperti buntung kan ya. Nah, Pak Tung mencoba mengolok-olok dirinya dengan panggilan patung. Audiens pun gemuruh menyambut olok-olok itu kan. Lalu menjadi terbuka dan welcome dengan gaya energik Pak Tung. Mario Teguh juga menggunakan teknik olok-olok diri tuh. Pak Mario tuh mengolok-olok dirinya dengan berkata, saya tidak senang dengan iklan sampo. Tentu saja audiens sangat paham ya dengan model rambut Pak Mario dan hal itu mengundang tawa. Tidak hanya itu, Pak Mario juga sering menyebut dirinya mirip Brad Pitt kan gitu ya. Yaitu olok-olok diri. Oke ya. Nah, teknik mengolok-olok diri sangat manjur dan seringkali juga menjadi pembuka yang baik dan pas. Ya, pembuka yang baik dan pas itu langsung buka pikiran orang bahwa kita ingin terbuka dan dekat dengan audiens. Nah, jadi siapkan bahan agar Anda bisa mengolok-olok diri sendiri. Jika kesulitan dengan tubuh Anda yang sempurna, Anda bisa melakukan hal sebaliknya, menyombongkan secara halus. Oke teman-teman, ini ada azan jadi olok-olok diri kita cukupkan. Ya alhamdulillah sudah sholat. Mari kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan dengan teknik humor melebih-lebihkan. Yaitu ini teknik gampang banget nih. Kalau untuk membuat humor, yaitu melebih-lebihkan. Ya, dilebih-lebihin aja sudah jadi lucu ya. Oke, nah sesuatu yang berada di batas normal atau wajar, lebih dari itu akan mengundang reaksi yang menstimuli pikiran untuk melakukan sesuatu. Entah marah, entah kecewa ya. Melebih-lebihkan adalah cara mudah dan sakti untuk membuat humor dan tawa. Oke. Ya, sekretaris saya cantik, seksi, dan memakai rok mini. Nah, ungkapan informatif ini masih bisa dibilang normal kan? Nah, ia menjadi tidak normal jika diungkapkan dengan cara berikut. Misalnya contoh ya. Saya punya sekretaris yang cantik, seksi, dan memakai rok mini. Belahannya panjang di depan lagi. Dengan memberi tambahan dari sebuah kewajaran, saraf tawa akan mulai menggelegak tuh ya, dan mungkin tidak bisa ditahan lagi. Saya punya sekretaris yang cantik, seksi, dan memakai rok mini, belahannya panjang di depan lagi. Namanya Sari di KTP. Nama lengkapnya Sarifudin nih. Sarifudin. Oke. Apa syarat menjadi presiden?
berwibawa, cerdas, peduli, bijaksana, dan bisa nyanyi. Sebenarnya ungkapan ini biasa saja ya, tetapi jika ditambahkan bisa nyanyi gitu, ya menjadi lucu. Apalagi zaman Pak SBY kan suka nyanyi. Nah, ada dua hal yang membuat kalimat ini menjadi lucu. Pertama karena berlebihan, kedua bisa bernyanyi memiliki hubungan yang jauh sekali dengan soal kepemimpinan kan? Ya, oke. Peluang untuk membuat humor teman-teman dengan melebih-lebihkan sangat banyak ya. Kita bisa melakukannya di setiap kalimat yang kita gunakan dalam training, dalam pidato, atau apapun ya. Jadi misalnya, karyawan profesional adalah karyawan yang bekerja dengan sangat baik, bertanggung jawab, disiplin, taat pada peraturan, kreatif, dan tidak pernah lupa gaji. Tidak pernah lupa gaji ya. Atasan yang baik adalah atasan yang peduli, bertanggung jawab, capable, bisa menjadi contoh, dan sering mentraktir makan siang. Jadi dilebihin dikit teman-teman. Oke. Kita memilih calon istri itu cantik, pintar, seksi, kaya, dan mertuanya sakit-sakitan. Itu dilebih-lebihkan ya. Melebih-lebihkan juga bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menggunakan hal-hal yang sudah biasa dipakai oleh khalayak. Tetapi Anda harus mencarinya alternatif lain yang unexpected. Sudah biasa, jadi pattern di kepalanya udah jadi, tinggal Anda cari sesuatu yang unexpected teman-teman ya. Misalnya hal yang sudah sering kita dengar, kesibukan dalam bekerja, jalanan macet, dan lain-lain biasanya terungkap seperti berikut kan. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur lagi, sampai-sampai kita dipanggil om oleh anak kita. Nah, awalnya kita kisah ini sudah lucu dan ironis gitu ya. Namun cobalah untuk melebihkan sedikit lagi ya, agar lebih lucu dan unexpected. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur lagi, sampai-sampai kita dipanggil om oleh anak kita. Namun itu belum seberapa. Yang bahaya adalah kita sendiri tidak yakin bahwa anak itu anak kita. Misalnya contohnya seperti itu, dilebihkan aja. Tentu saja humor ini lebih nonjol ketimbang sebelumnya ya. Itulah sifat dasar humor ya. Jika sudah berulang tidak mengejutkan, dan kita harus terus mencari hal-hal yang memunculkan kejutan ya. Oke, jadi apapun, jadi kalau misalnya Anda ngajar customer service gitu ya, Anda tinggal kasih contoh aja. Misalnya kalau Anda minta sendok ke pelayan gitu kan, pelayannya harus bagus, jangan ngasih sendok ke customer dilempar misalnya gitu ya, gitu ya. Atau Anda kasih contoh-contoh, misalnya Anda ngajar di dunia perbankan gitu, sikap-sikap yang berlebihan, dilebih-lebihkan saja ya. Berlebihan, entah pelayanannya itu dilebihkan, plus. Jadi orang sudah di atas level wajar itu bisa menjadi berlebihan. Misalnya kalau orang jual dispenser gitu, mau pelayanannya bagus, mau segala sesuatunya bagus, mau promosinya bagus sekali, after salesnya bagus sekali, kalau produknya jelek orang juga malas beli ya. Beli dispenser. Pak Hari, apa kabar? Lama nggak ke toko sini, bagus nggak pelayan nengkoknya? Bagus ya? Wih, bagus. Mau beli dispenser, gimana? Kulkasnya masih bagus. Tuh, keren ya? Masih ingat kita pernah beli kulkas. Pak Hari, mau dilayani Wati, Juwita, atau Dona nih yang baru? Keren nggak pelayanannya? Beli dispenser, suruh milih SPG-nya. Mirip anti pijat tuh. Oh gitu Pak. Ada nama lagi? Coba. Kalau di rumah nggak punya internet begini. Oh saya Dona aja kok. Dona datang. Pak mau minum panas atau dingin? Oh saya panas. Teh? Kopi atau susu?
Bagus pelayanannya ya. Nah, kemudian mau dibawa pulang, dia bilang, jangan Pak, standar pelayanan kami kita yang ngantar. Oh, oke, nggak apa-apa. Mobil saya sebenarnya muat. Sampai di rumah, belum sampai 5 menit, mobil box datang, set, turunin dispenser, dicolok, kasih bonus air mineral. Keren nggak pelayanannya? Oke, kasih tip. Maaf Bapak, kami sudah digaji oleh kok Bapak belanja di toko kami sudah bahagia. Wih, keren banget. Keren tuh. Masuk aja Pak. Kami nggak terima OVO. Ya kalau gitu silahkan pulang. Oh tunggu Pak. Nah, dia keluarin nutrisari. Coba yang dingin, dia silahkan minum Pak. Minum seger. Oh dinginnya sudah jalan ya Pak. Bisa. Sebelum pulang lagi, keluarin gelas satu lagi. Keluarin Torabika cappuccino. Untuk tas yang panas. Silahkan minum Pak. Baru mau diminum ditahan. Tunggu sebentar Pak. Coko granulnya belum. Dibentuk huruf lot. Pelayanannya bagus. Seminggu kemudian yang dingin rusak. Halo kok yang dingin rusak. Saya hari yang kemarin tuh beli. Ya ampun. Oh, oke Pak. Nggak sampai 10 menit Pak, mobil box datang turunin dispenser baru, kasih air mineral nutrisari cappuccino. Pelayanannya bagus. Seminggu kemudian yang panas rusak. Kok sekarang yang panas rusak kok? Oh tenang Pak, nggak nyampe 7 menit mobil box datang dispenser baru, air mineral nutrisari cappuccino. Bagus nggak pelayanannya? Sebulan kemudian dua-duanya rusak. Halo kok, Ari ya. Sekarang dua-duanya rusak. Oh tenang Pak Ari, orang saya sejak subuh di depan rumah Bapak. Itu namanya dilebih-lebihkan ya. Oke, baik teman-teman. Kemudian selanjutnya masih cukup waktu untuk satu video ini sudah panjang ya. Baik, karena sudah panjang, kita jumpa di video berikut ya. Oke, bye bye for now. Thank you.